Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian? Nah, hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak akan memberikan kalian video pembelajaran tentang materi yang akan Bapak ajarkan, yaitu Bapak mengampu materi matematika peminatan di kelas 11 MIPA. Nah, sebelumnya, tampaknya kalian bakalan asing dengan wajah Bapak, di mana memang Bapak adalah guru baru di SMA Negeri 4 Pontianak yang mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hidayatul Ridho, SPD. Nah, ini profil lengkapnya. Nah, hal-hal tentang Bapak, tadi namanya Muhammad Hidayatul Ridho. Kalian bisa panggil saya Pak Ridho. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kemudian saya tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gang Karya 2B nomor 25, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, sehari-hari saya masih sebagai guru matematika peminatan di SMA Negeri 4 Pontianak dan juga sambilan ngajar-ngajar les di luar. Nah, saya juga lulusan S1 Pendidikan Matematika FK Untan Universitas Tanjung Pura. SMA-nya SMA Negeri 7 Pontianak. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 2 Pontianak dan SD-nya SD 36 Pontianak. Nah, itu adalah hal-hal yang Bapak sampaikan sebagai perkenalan singkat kita dalam pembelajaran secara daring ini. Selanjutnya, Bapak harap kalian tetap fokus dalam pembelajaran, mengikuti arahan dan tugas yang diberikan, dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan agar kalian semua dapat terhindar dari COVID-19 dan kita cepat-cepat beralih pada fase sulit ini gitu kan. Nah, dari hari ini kita akan belajar di pertemuan pertama. Jadi di matematika peminatan itu di semester 2 ini, semester genap, kalian akan belajar tentang ini, polinomial. Nah, polinomial itu biasa ada juga yang nyebutnya tentang suku banyak. Nanti kita akan ulas di sini. Nah, apa saja kompetensi dasar yang akan digali dalam materi polinomial, yaitu KD 3.2-nya menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Kemudian KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, dalam pembelajaran hari ini di pertemuan pertama ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menentukan bentuk umum polinomial dan membedakan contoh polinomial maupun bukan polinomial. Kita singkat saja untuk hari ini. Nanti kita akan bagi beberapa porsinya di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita masuk dalam pendahuluan materi terlebih dahulu. Nah, jadi ada sebuah akuarium berbentuk balok. Nah, ini yang punya adalah Dino. Dicerita di sini ya. Kemudian akuarium ini digunakan oleh Dino untuk merawat ikan cupang. Nah, ini memang ikan yang lagi viral terutama di daerah Pontianak ya. Kemudian akuarium tersebut memiliki panjang yang dituliskan dalam bentuk aljabar, yaitu 7 dikurang 2x, 6 dikurang 2x lebarnya, dan tingginya adalah x desimeter. Nah, Dino diminta untuk menghitung volume maksimal yang dapat dia isi air pada akuarium tersebut. Jadi kan ini kan akuarium tengahnya bolong ya. Nah, jadi mau diisi airnya. Jadi dia mau tahu berapa volume air maksimal yang dapat diisi ke dalam sebuah akuarium tersebut. Nah, tentunya kita akan melibatkan materi tentang volume dari balok tersebut. Nah, maka dapat kita tentukan volume balok itu kan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 7 kurang 2x, lebarnya 6 kurang 2x, dan tingginya adalah x. Dengan sifat distribusi, didapatlah hasil
42 dikurang 26x ditambah 4x kuadrat dikali x lagi. Sama lagi, distribusi lagi, berarti dapat 42x dikurang 26x kuadrat ditambah 4x kuadrat, x pangkat 3. Nah, berarti kita tulis rapi, yang pangkat tertinggi kita tulis di awal dulu, berarti 4x pangkat 3 dikurang 26x pangkat 2 ditambah 42x. Nah, berarti dari hasil volume yang kita dapatkan ini, dapat kita lihat bahwa terdapat satu variabel, yaitu variabel x, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Nah, yang lain kan pangkat 2 sama pangkat 1. Nah, bentuk aljabar seperti ini dari volume yang kita tentukan ini disebut dengan polinomial berderajat 3. Jadi suku banyak, derajatnya 3. Nah, kita akan masuk pada materi. Nah, bentuk umum polinomial. Sebelumnya kita lanjut pada definisi terlebih dahulu. Nah, polinomial disebut juga dengan suku banyak karena terdiri atas banyak suku. Jadi, sebelumnya kan kita udah belajar tentang suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, dalam polinomial itu terdiri atas beberapa suku yang dapat kita golongkan berdasarkan sajian polinomial yang diberikan. Nah, bentuk umum polinomial berderajat n dalam variabel x adalah an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1, jadi dia selalu berkurang ya, ditambah an kurang 2 x n kurang 2 ditambah titik ditambah a1x ditambah a0. Nah, kita akan mengenal komponen yang ada pada bentuk umumnya ini. Nah, ada yang namanya an, ada an kurang 1, an kurang 2, a1, a0. Nah, ini merupakan koefisien dari variabel yang terdapat pada polinomial. Oh ya, mohon maaf ya, a0 ini bukan koefisien. Jadi an-1 dan an-2 dan a1 itu merupakan koefisien dari variabel. Nah, kemudian an di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, an itu adalah koefisien dari suatu variabel yang berpangkat paling tinggi. Kenapa? Nanti jadinya nggak polinomial jadinya. Maka an-nya, koefisien dari variabel berpangkat tingginya itu, pangkat tertingginya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ini a0-nya anggota bilangan real yang merupakan sebuah konstanta dari polinomial. Jadi konstanta itu sebuah nilai yang tidak diikutsertakan dengan variabel. Kalau yang lain kan tadi 2x kuadrat. Nah, itu 2-nya itu adalah koefisien. Tapi kalau 2x kuadrat tambah 3, nah 3-nya itu adalah konstanta. Di mana n itu bilangan cacah. Jadi bilangan cacah kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, setengah bukan ini ya. Kalau 1/2 kan bukan bilangan cacah. Kemudian kalau negatif juga bukan bilangan cacah. Jadi n-nya itu harus bilangan cacah. Kemudian pangkat tertinggi dari x adalah disebut dengan derajat polinomial. Jadi kalau polinomialnya dikasihkan, pangkat tertinggi dari variabel yang ada di situ itu disebut dengan derajat si polinomial tersebut. Jadi nanti kita akan contoh ya. Nah, contoh. Nih, contoh polinomial. 2x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 6 merupakan polinomial berderajat 6. Kenapa? Karena variabel x di sini pangkat tertingginya adalah 6. Jadi polinomial ini merupakan polinomial berderajat 6. Kemudian kita lihat lagi syaratnya. Apakah n-nya adalah bilangan cacah? N-nya itu terletaknya pada di pangkatnya kan 2, 3, 6. Nah, ini adalah salah satu bilangan cacah. Jadi masih memenuhi syarat. Kemudian min 3 tambah 4 P pangkat 2 dikurang 9P ditambah 7P pangkat 5 juga merupakan polinomial. Nah, coba lihat. P pangkat tertingginya berapa? 5. Berarti polinomial berderajat 5. Kita lihat dia memenuhi syarat-syarat yang ada di materi yang tadi disampaikan dalam bentuk umumnya. Di mana 7 pangkat tertinggi